Hai Sobat Divija, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian lagi keadaan sehat dan semangat ya. Kadang kita pasti semua pernah merasakan kayak namanya down, overthinking, atau bahkan merasa sendirian banget. Tapi tenang aja karena kamu gak sendirian. Divija ini hadir untuk nemenin kalian dan menjadi ruang aman untuk ngobrolin seputar hal-hal kesehatan mental. Nah, terus Divija itu apa sih? Jadi Divija ini adalah komunitas yang berdiri sejak tahun 2020, di mana berfokus di isu kesehatan mental. Kita punya visi untuk meningkatkan awareness dan edukatif mental melalui cara yang fun, relate, dan bisa dijangkau pada siapa saja. Mulai dari IG, live, diskusi bareng, hingga konten-konten edukatif yang bisa kalian temui di YouTube, Instagram, dan platform lainnya. Intinya tuh, Divija bukan cuman komunitas, tapi juga tempat kamu bisa belajar, didengarkan, dipahami, dan bisa tumbuh bersama. Mini Class di Divija adalah ruang kecil yang penuh makna, di mana dirancang untuk menjadi tempat kita bisa belajar, bertanya, dan saling memahami isu sehat mental. Saya, Alia Zahra, dan rekan saya Kak Karisa akan menemani kalian untuk kedepannya. Tempat ini menjadi kesempatan untuk berbagi wawasan, menyelami berbagai aspek kesehatan mental, dan tumbuh bersama dalam pemahaman yang lebih baik, menciptakan komunitas yang suportif dan empatik. Pernah gak sih kamu kayak ngerasa kebingungan pas lagi milih sesuatu? Entah itu jurusan di perkuliahan, organisasi, UKM, atau sekedar tempat nongkrong terus mau makan apa jadi bingung. Rasanya selalu ada pilihan yang lebih baik di luar sana. Nah, kondisi ini punya istilah khusus, yaitu Fear of Better Option atau FOBO. FOMO adalah kondisi psikologis ketika seseorang merasa sangat sulit mengambil keputusan karena terus-menerus mencari atau menunggu pilihan yang dianggap lebih baik dari pilihan yang sudah tersedia. Ketakutan ini membuat seseorang terjebak dalam siklus membandingkan, menunda, bahkan menghindari keputusan dengan harapan suatu saat nanti akan muncul opsi yang benar-benar ideal. Akibatnya, keputusan nggak pernah benar-benar diambil, atau kalaupun diambil, sering disertai rasa ragu dan rasa nggak puas. FOMO ini bisa muncul karena beberapa hal. Yang pertama, overabundance of choice, alias terlalu banyak pilihan sampai otak kita kewalahan. Yang kedua, sifat perfeksionis, takut salah pilih dan takut nyesel. Yang ketiga, analisis yang berlebihan alias overthinking di setiap opsi. Yang keempat, kurangnya percaya diri dalam menentukan pilihan. Dan jangan lupa, media sosial juga memperparah loh, karena kita terus disuguhi pilihan orang lain yang kelihatannya lebih menarik. Akibatnya, kita jadi stuck. Keputusan penting tertunda. Peluang juga bisa hilang, bahkan bisa bikin kita terjebak dalam siklus membandingkan tanpa henti. Kalau dibiarkan, FOMO ini bisa mengganggu produktivitas kita loh, bisa ganggu relasi sosial, bahkan kesehatan mental juga. Tenang, FOMO bisa kita atasi kok. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita terapin nih. Yang pertama, terapkan prinsip good enough is enough. Karena gak semua keputusan kamu harus sempurna, cukup yang memadai untuk kondisi yang sekarang. Yang kedua, buat batas waktu dalam mengambil keputusan, biar kita nggak nunda-nunda terus nih. Yang ketiga, kenali prioritasmu. Apa yang paling penting buat kamu saat ini? Yang keempat, latih diri dengan sering bikin pilihan kecil sehari-hari. Lama-lama, rasa percaya diri kamu akan tumbuh. Dan yang kelima, kurangi paparan komparasi digital ya teman-teman. Ingat, apa yang kita lihat di media sosial belum tentu lebih baik dari pilihan kita sendiri. Setelah memahami apa itu Fear of Better Option dan penyebab di dalamnya, kita sadar bahwa kecemasan ini bukan hal sepele. FOMO menghalangi kita untuk mengambil keputusan penting,
membuang waktu dan energi, serta membuat kita terus merasa tidak puas. Dampaknya pada produktivitas, hubungan sosial, dan kesehatan mental. Kunci untuk mengatasi FOMO bukan dengan memilih atau mencari pilihan yang sempurna, melainkan dengan mengubah cara kita memandang dari pilihan itu sendiri. Dengan mempraktikkan good enough is enough, menetapkan batas waktu, dan memprioritaskan diri, kita bisa memutus rantai kecemasan ini. Sekarang saatnya untuk kita bertindak. Jangan biarkan FOMO ini terus mengendalikan hidupmu. Mulailah dari hal kecil seperti pilih film tanpa scrolling terlalu lama, putuskan tempat makan dalam waktu yang singkat, dan daftarkan diri di suatu organisasi yang paling menarik. Setiap keputusan kecil yang kamu ambil dengan percaya diri adalah langkah besar menuju kebebasan dari FOMO. Mari kita ubah ketakutan kita menjadi keberanian dan berhenti mencari kesempurnaan yang tidak ada, untuk fokus pada kemajuan diri kita yang lebih nyata.